Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di kelas backend API kelas menggunakan Golang dan Postgre. Nah, pada tahap modul 1 ini kita akan mulai dari definisi dan konsep dasarnya dulu ya teman-teman. Yang pertama, definisi dan konsep dasar tentang API atau Application Programming Interface. API atau Application Programming Interface adalah kumpulan aturan dan definisi yang memungkinkan berbagai perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain. Nah, dengan ini menyediakan cara bagi para pengembang untuk mengakses fungsionalitas atau layanan dari aplikasi atau platform tertentu tanpa mengetahui detail internalnya. Nah, gambarnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini ya, teman-teman. Jadi, ini ibarat kliennya yang menggunakan smartphone untuk melakukan permintaan atau menerima data menggunakan API. Lalu, API ini akan meneruskan data-data yang diminta ke dalam server, yaitu server yang sudah siap untuk memberikan data-data tanpa server harus mengirimkan data detail dari internalnya melalui respon. Pada garis besarnya, kita sederhanakan aja, ini adalah sebuah rumah makan atau restoran. Di bagian kiri yang menggunakan smartphone, kita anggaplah ini sebagai customer yang ingin meminta menu dari sebuah restoran tersebut. Dia meminta menu melakukan request terhadap API, dan API ini adalah pramusajinya yang menerima apapun yang diminta oleh si customer, sehingga si pramusaji bisa langsung meneruskan permintaan tersebut ke dapur atau ke koki yang akan menyediakan datanya. Nah, si koki akan mengolah data permintaan tersebut apakah sesuai atau tidak, apakah memenuhi standar atau tidak, sehingga dia bisa memvalidasinya di dalam dapur atau internalnya. Setelah semua permintaan dirasa cukup dan memenuhi syarat, koki atau internal dari server tersebut akan mengirimkan data yang sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan dari klien atau customer tersebut melalui respon. Dan respon ini akan selalu dikirimkan melalui API. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, definisi dan konsep dasar dari API itu sendiri. Saya harap teman-teman di sini udah jelas banget apa itu API, karena ini adalah dasar dari apa yang akan kita bangun. Karena setiap sesuatu yang rumit akan kembali lagi ke dasarnya untuk melakukan manipulasi atau perubahan-perubahan yang kompleks. Oke, kita akan lanjut ke bagian peran API dalam pengembangan perangkat lunak ya teman-teman. Nah, tadi itu kan kita udah sempat bahas konsep dasar API itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian peran krusial dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak banget peran utama API, namun aku bakalan jelasin 5 tertingginya aja ya teman-teman. Di sini ada integrasi API. Seperti yang sudah aku dan kita bahas sebelumnya, API itu memungkinkan integrasi antara aplikasi yang berbeda. Dengan adanya API, aplikasi dapat saling berkomunikasi dan berbagi data tanpa harus mengetahui detail internal satu sama lain. Nah, kira-kira sampai situ kebayang nggak teman-teman? Sederhananya, coba kita ambil contoh aja. Aplikasi seperti Traveloka, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain, atau sejenis pemesanan online lainnya, mereka itu nggak punya data-data seperti harga, maskapai apa, penerbangan jam berapa, lokasi, dan lain-lain. Mereka itu semua meminta API dari si pemilik maskapai tersebut. Misalnya dari API untuk data-data penerbangan lion di tanggal 2 Desember. Nah, dia akan meminta data menggunakan API terkait penerbangan tanggal 2 Desember menggunakan API yang kita jelaskan di konsep dasar sebelumnya ini. Nah, begitu mereka dapat respon dari data-data yang sudah diminta, dia akan mendapatkan informasinya dan menyusunnya sehingga menjadi informasi yang sangat berguna. Namun, permintaan data menggunakan API tersebut ada prosedurnya ya teman-teman. Karena di setiap perusahaan itu memiliki prosedur yang berbeda-beda terkait menggunakan API-nya. Dan tidak semua data yang mereka miliki mereka akan berikan kepada
klien untuk menerima API dari mereka. Nah, yang kedua itu reusability. Sesuai dengan namanya, reusable, artinya bisa digunakan kembali. Nggak jarang banget para developer backend itu membuat API yang bakalan dikonsumsi oleh frontend berkali-kali. Biasanya data-data tersebut cuman ngubah header atau parameter dari API itu sendiri, sehingga kita bisa menggunakan reusability sebagai peran utama dalam API. Nah, sekarang kita lanjut ke pengembangan yang terdistribusi. Dalam lingkungan pengembangan yang terdistribusi, tim pengembang yang bekerja pada bagian-bagian berbeda dari proyek dapat menggunakan API untuk koordinasi dan mengintegrasikan pekerjaan mereka tanpa harus bergantung pada rincian implementasi internal masing-masing. Maksudnya di sini adalah tim pengembang atau developer yang bekerja sama dalam tim, baik front end maupun back end, dapat berkoordinasi dan mengintegrasikan pekerjaan mereka satu sama lain. Jadi entah itu front end atau back end itu tetap bisa berkoordinasi atau membagi-bagi task atau tugas mereka ke bagian-bagian yang paling kecil supaya dapat terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, mengakses layanan eksternal. API memungkinkan aplikasi untuk mengakses layanan eksternal atau sumber daya. Seperti yang saya singgung sebelumnya ya teman-teman, aplikasi kita itu bisa mengambil data-data melalui eksternal atau sumber daya lainnya, seperti penyimpanan cloud, layanan pembayaran, atau data dari platform eksternal. Ini memperluas kemampuan fungsional aplikasi tanpa harus membangun semuanya dari awal. Jadi, data-data yang kita dapatkan dari API itu kita tidak perlu lagi membangunnya dari awal, karena data yang diminta sudah sesuai prosedur dengan data yang dikirimkan oleh si platform eksternal tersebut. Nah, bagian front end tinggal untuk menyesuaikan dan merancang aplikasi mereka sedemikian rupa untuk menghasilkan aplikasi yang sangat interface dan informatif. Nah, yang terakhir yaitu kemudahan pengembangan untuk cross platform. Nah, cross platform di sini itu maksudnya pengembangan aplikasi yang dibuat di berbagai platform ya teman-teman. Contohnya seperti aplikasi desktop, web ataupun mobile. Nah, API itu memfasilitasi pengembangan aplikasi untuk cross platform dengan menyediakan antarmuka standar. Nah, API memungkinkan aplikasi untuk beroperasi di berbagai sistem operasi dan perangkat yang lebih mudah. Jadi, API ini tuh bukan hanya buat di web doang, tapi bisa juga dipakai di berbagai jenis cross platform lainnya.